Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah Allah dalam majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salamnya semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Agar acara ini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran bersama dan doa awal majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, acara yang pertama itu pembukaan sudah kita laksanakan bersama. Selanjutnya akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Muammar. Akan membacakan Quran surah Al-Isra ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kepada Ahina Muammar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga akhina Muammar dan kita semua yang menyimak mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Iwan Awad, sebelum kita menginjak acara selanjutnya, kami informasikan bahwa Tabligh Akbar dengan tema upaya menggalang solidaritas muslimin dalam rangka membebaskan Al-Aqsa demi kedamaian dunia ini terlaksana atas kerjasama dari Aqsa Working Group, kemudian Universitas Muhammadiyah Sukabumi, DKM Masjid Agung Kota Sukabumi, Jamaah Muslimin Hizbullah, kemudian juga MUI Kota Sukabumi, Kahmi, Mina, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan semuanya. Semoga pihak-pihak yang telah bekerjasama atas terselenggaranya Tabligh Akbar ini mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Insyaallah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Tabligh Akbar ini. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hudayah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Semoga salawat dan salam selalu tercurah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul akhir. Para ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini, atas perkenan, karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati majelis zikir, majelis ilmu, bahagian daripada jihad fi sabilillah. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada seluruh pendukung acara tabligh akbar ini, dan kami hormati Bapak Wali Kota Sukabumi yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada penasehat Aqsa Working Group Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Mustafa Kamal, dan kepada yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kota Madia Sukabumi dan stafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita melihat bahwa tema pada saat ini adalah solidaritas kaum muslimin terhadap pembebasan Masjidil Aqsa demi terwujudnya kedamaian dunia dan keamanan dunia pula. Tema ini adalah berdasarkan sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa Rasul pernah menyampaikan, amannya Al-Aqsa maka amannya dunia. Jika tidak aman Al-Aqsa, maka dunia pun tidak akan aman. Al-Aqsa bisa aman ketika Al-Aqsa berada di bawah kaum muslimin atau berada dalam pangkuan kaum muslimin. Tapi ketika Al-Aqsa terampas dari kaum muslimin, maka terancam keamanan dunia. Jadi bukan hanya umat Islam, tapi umumnya manusia fil ard. Maka jika aman Al-Aqsa, maka amanlah dunia ini insya Allah. Para ikhwan hamba Allah rahimakumullah. Sebuah ayat dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 118 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kaum muslimin, kepada kalian, hingga kalian mengikuti tatanan kehidupan mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kalian mengikuti kemauan mereka setelah ilmu itu datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Semoga ini menjadi satu perhatian kita bersama. Karena jika umat Islam, kaum muslimin sudah kembali kepada mengikuti pola pikir mereka, maka pertolongan dan peraksaan dari Allah tidak akan ada. Para hamba Allah rahimakumullah, aksi Yahudi makin kentara dan berani atas Masjidil Aqsa. Ingat bahwa kaum Yahudi sudah punya satu pemimpin, walaupun masih diperdebatkan internal mereka sendiri. Tentang kepimpinan tersebut bahkan telah dibentuk. Bahkan mereka sudah menetapkan batas-batas kota suci Yerusalem. Padahal itu adalah milik umat Islam. Bagaimana tentang program agenda mereka? Dari tahun 1481 sampai 2589 yang akan datang. Itu sudah menjadi agenda besar mereka. Yang ini sudah menjadi satu program yang akan diwujudkan. Semoga dengan adanya musibah ini yang menimpa umat Islam khususnya pada saat ini kaum muslimin Rohingya, umat Islam di seluruh dunia, agar tersadarkan akan panggilan Al-Aqsa ini. Palestina atau Al-Quds jangan dibiarkan sendiri. Panggilan Al-Aqsa semakin nyaring terdengar. Al-Aqsa memanggil kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, segeralah kembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Karena itulah salah satu tanda keamanan dunia. Dan semoga ini menjadi satu proyek terbesar hari ini bagi kaum muslimin fil ardh. Wahai kaum muslimin fil ardh, sudah saatnya kita kembali kepada pimpinan Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang insya Allah akan melahirkan kedamaian dan keamanan bagi dunia. Bukan hanya umat Islam, umat yang lain pun akan tenang dan tentram. Dan semoga Al-Aqsa segera kembali ke pangkuan kaum muslimin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Ahmad Hudayah sebagai Ketua Panitia dari Tabligh Akbar, upaya menggalang solidaritas muslimin dalam rangka membebaskan Al-Aqsa demi kedamaian dunia. Dan selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Agung. Dalam hal ini juga beliau sebagai Wali Kota Sukabumi, yaitu Haji Muhammad Muraz SHMM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Mustafa beserta jajaran dari kaum
pergerakan yang untuk membantu umat Islam, bukan hanya Rohingya tapi seluruh dunia. Hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita semua, termasuk nikmat yang tidak kalah pentingnya untuk kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, sebuah tragedi kemanusiaan yang mungkin membuat kita semua terhenjak. Ternyata di abad 21 ini, yang awalnya diperkirakan sebagai abad kebangkitan dunia, menuju kepada dunia yang lebih aman, lebih damai, berkeadilan dan makmur, ternyata masih ada kejadian seperti yang kita lihat, kita baca di Rohingya. Ketika itu banyak pihak yang memperkirakan bahwa teori benturan peradaban yang dirilis oleh Huntington hanya sebuah bualan yang tidak akan menjadi realita. Juga kita pernah mendengar pernyataan Kofi Annan, Sekjen PBB ketika itu, dalam laporan tahunannya di tahun 2000-an pada pertemuan tingkat tinggi dunia, yang menyatakan bahwa manusia akan memasuki babak baru, diliputi oleh rasa takut dan kelaparan. Semua itu menjadi kenyataan dan mengarah kepada aktualisasi sesuai hipotesa Huntington tadi. Jadi hadirin yang saya hormati, kalau hari ini kita semua alhamdulillah masih bisa dengan mudah menemukan makanan di Indonesia, juga di dunia. Tapi mungkin perlu kita pikirkan 20 tahun, 30 tahun ke depan. Apakah anak cucu kita masih akan memiliki makanan seperti saat ini? Para ahli keamanan menyatakan 20 tahun, 30 tahun ke depan, kalau terjadi peperangan itu akibatnya dari perebutan makanan dan air. Hal ini secara logika mudah kita bayangkan. Kita lihat di Indonesia saja hari ini, kira-kira umur petani itu umurnya berapa tahun? Hari ini rata-rata petani usianya 50 tahun. Saya sering menyampaikan begini, mohon maaf. Hari ini rata-rata petani umurnya 50 tahun. Anak-anak muda tidak bersedia menjadi petani karena menjadi petani dianggap pekerjaan yang tidak layak, pekerjaan yang hina. Pada orang tua kita dulu menyatakan petani pekerjaan yang mulia. Jadi kalau 20 tahun ke depan para petani saat ini usianya akan 70 tahun. Tentu 70 tahun tidak sanggup lagi jadi bertani. Kalau tidak ada generasi muda yang bertani, maka makanan di Indonesia akan kekurangan. Ketika makanan kurang, itulah terjadi ketakutan dan kelaparan yang akhirnya berujung kepada pertikaian dan peperangan. Karena itu masalah pertanian ini juga harus mendapat perhatian dari kita semua kaitan dengan ketahanan pangan. Nah sekarang dunia ya cenderung pada kekhawatiran. Dimulai dari peristiwa serangan teror di New York dengan tragedi 9 November, diikuti oleh serangan Amerika ke Afghanistan,
lalu ke Irak. Nampak bahwa hipotesis Huntington dengan adanya akan terjadi perbenturan antara dunia barat dan Islam di satu sisi dan dunia barat dengan dominasi Cina di sisi lain makin nampak. Mata dunia melihat dengan jelas betapa konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, bahkan di kawasan Asia, menyebabkan timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit. Pihak yang kuat, mayoritas, berusaha menekan bahkan melenyapkan pihak yang lemah. Ini yang seperti kita lihat di Rohingya. Dan justru yang kuatnya yang kita sangat terkejut, betul-betul di luar kemanusiaan, itu dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya di Rohingya. Bahkan tim pencari fakta Amnesty International di Indonesia yang berada di Myanmar dan Bangladesh, seperti dilansir oleh liputan 6com pada 15 September 2017 lalu, melaporkan militer Myanmar diduga kuat terlibat dalam indikasi kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis di Rakhine Rohingya. Kita selaku bangsa Indonesia, selaku Muslim yang mayoritas dan terbesar di dunia, kita tentu berpendapat apapun etnis dan agamanya, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dilakukan oleh sebuah kelompok, lebih-lebih oleh sebuah pemerintahan terhadap rakyatnya. Kalau kita menyitir ucapan Presiden Turki Erdogan yang menyatakan tidak perlu Anda menjadi Muslim untuk membantu Palestina, cukup Anda sebagai manusia. Kalau kita lihat ucapan itu, inilah esensi dasar negara kita, Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Alhamdulillah, para pendiri negara kita sangat negarawan, sangat hebat ilmunya, sehingga dari saripati ajaran Islam dan budaya yang ada di Indonesia bisa muncul Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terwujud NKRI dengan Undang-Undang Dasar 45, sehingga Indonesia alhamdulillah semua warganya tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat agama, tanpa melihat golongan, semuanya dilindungi. Ini yang patut kita syukuri. Jadi kalau urusan kebinekaan, urusan perlindungan terhadap warga negara, kita patut bersyukur dan patut berbangga. Dunia harus belajar ke Indonesia. Namun akhir-akhir ini banyak juga warga Indonesia, kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang justru juga menjelekan dan mencaci bangsanya sendiri. Inilah barangkali yang tidak patut dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Justru warga kita sangat peduli terhadap kemanusiaan dimanapun adanya, termasuk Bapak Ibu semuanya hari ini yang hadir di sini karena ingin tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine Rohingya. Saya selaku wali kota yang kebetulan di kota Sukabumi ini, Pak Kiai, wali kota itu ditambahi tugas sebagai ketua DKM Masjid Agung. Ya, jadi nanti siapapun wali kotanya di kota Sukabumi asal Muslim, dia punya tanggung jawab merangkap ketua DKM Masjid Agung supaya Masjid Agung ini tetap bisa terpelihara begitu. Dari segi manajemennya, kalau segi yang lain-lain itu urusan Pak Kiai lah yang lebih tahu.
Ya. Jadi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Aqsa Working Group Biro Sukabumi yang telah menginisiasi kegiatan tablik akbar dan penggalangan dana untuk kemanusiaan di Rohingya. Tadi dari Pak Kiai juga di Gajah dan lain sebagainya. Saya sampaikan terima kasih. Karena semua juga kita tahu sesuai dengan hadis bahwa perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan sakitnya. Oleh karena itu, saat ini juga masih dalam suasana Zulhijjah, mari kita kobarkan semangat berkurban dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya dan Palestina. Mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada saudara-saudara kita yang berada di negara konflik, menjadikan mereka yang telah wafat sebagai syuhada di jalan Allah. Allahumma salim wa salim ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Rohingya wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma ansurna wal muslimin fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan saudara-saudara muslim kami yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Suriah dan yang ada di mana saja. Ya Allah, berilah kami dan saudara-saudara kami pertolongan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan baik pelayanan maupun penyambutan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu semuanya menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kembali dan jazakallahu khairan katsira serta hatur nuhun kepada Bapak Wali Kota juga sebagai Ketua DKM Masjid Agung Kota Sukabumi yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya masih sambutan yang terakhir insya Allah akan disampaikan oleh Pembina Aqsa Working Group Sukabumi, yaitu Kiai Haji Mustafa Kemal. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Wali Kota Sukabumi yang sangat kita hormati, kita muliakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada beliau, memberikan kesehatan dan terus bisa melanjutkan memimpin kota Sukabumi ini menjadi semakin baik. Juga yang saya muliakan Ustadz Yakhsyallah, guru kita, orang tua kita yang alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, keberkahan kepada beliau, memberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melaksanakan tugas dakwah yang semakin hari tidak semakin ringan ini. Juga panitia yang dengan susah payah
telah bisa melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini. Kawan-kawan yang tergabung di dalam Aqsa Working Group. Saudara sekalian, hadirin yang dirahmati Allah. Nanti kalau saya sebutkan Al-Aqsa, jawab hakuna. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Al-Aqsa. Alhamdulillah. Saudara sekalian, saya sangat gembira sekali pada kesempatan yang baik ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya ini yang sebagian besar dari kalangan muda. Setiap kalangan muda berkumpul selalu ada harapan baru. Dan kita berharap khususnya Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ini akan terus menjadi semakin baik, semakin kondusif, dakwahnya semakin hebat, aksi-aksi sosialnya semakin bagus, dan terutama adalah keamanannya, kondusivitas untuk melaksanakan dakwah ini semakin baik. Inilah yang digagas oleh para tokoh-tokoh kita di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi, misalnya dengan adanya program penegakan syariat Islam yang dimulai pada tahun 2002 itu. Memang sebagian besar tokoh-tokoh sudah mendahului kita, sudah wafat, diantaranya Kiai Haji Dadun Abdul Qohar, kemudian juga Kiai Haji Zezen Zainal Abidin, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang telah mendahului kita semua. Kiranya dengan seluruh jerih payah dan usaha beliau, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskannya. Sebab ternyata persoalan yang paling berat kami rasakan sekarang adalah soal kaderisasi. Jadi melahirkan seorang mujahid, memang ya seorang mujahid yang paham dengan zamannya dan mampu bergerak dengan situasi kondisi zaman ini sekarang bukan persoalan yang mudah. Nah, untuk itulah dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, tentunya kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan untuk Indonesia, memang faktanya sekarang bukan karena kita sebagai Muslim Indonesia ya, tetapi memang masyarakat Muslim di dunia ini, kalau kita kelompokkan negeri-negeri Muslim, saya tidak menyebut negara Islam ya, tapi negeri-negeri Muslim. Negeri Muslim ini seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, ya. Dulu sebetulnya Singapura juga pernah menjadi negeri Muslim. Kemudian mungkin di Timur Tengah hampir sebagian besar. Sekarang juga merembet ke negara-negara pecahan dari Rusia yang juga telah banyak menjadi negeri-negeri Muslim. Ini kalau kita kelompokkan memang negeri-negeri Muslim ini unik ya. Jadi kita misalnya lihat Timur Tengah. Timur Tengah ini termasuk negeri Muslim yang faktanya sekarang penuh konflik, perang saudara, yang tentunya ini sangat tidak kita inginkan. Tapi ini telah terjadi. Soal mengapa itu terjadi, saya kira pembahasan sudah sering disampaikan oleh tokoh-tokoh, oleh intelektual kita, oleh ulama kita, kiai-kiai kita, para ahli-ahli masa depan, ahli-ahli sosial telah banyak mengkajinya. Jadi sebab apa di Timur Tengah itu sering terjadi konflik dan perang saudara ini? Kemudian di belahan yang lain, misalnya di Rusia. Rusia ini selama ini kita kenal sebagai sebuah negara yang basisnya adalah basis komunis. Tetapi fakta sekarang ternyata sebaliknya. Menurut informasi yang saya terima,
di Rusia itu sekarang umat Islam jumlahnya sudah 29%. Sudah 29%. Dan itu pun sudah terpisah-pisah. Kita sudah mempunyai presiden di mantan negara bagian Uni Soviet itu, presidennya luar biasa. Usianya baru 40 tahun sekarang. Memimpin dari sejak usia 30 tahun. Pasukannya luar biasa. Kalau pasukan beliau keluar, itu pasukan ISIS itu sangat takutnya. Luar biasa ini, ya. Kemudian kita lihat misalnya ke sebelah sana lagi bagaimana kebangkitan di Turki. Kebangkitan di Turki. Ya, 20 tahun terakhir inilah, 15 tahun terakhir ini. Dengan kepemimpinan Bapak Erdogan, yang kalau kita lihat di dalam medsos itu sebetulnya di sana bagaimana tokoh-tokoh mengkondisikan umat Islam sehingga kebangkitannya itu bukan hanya yel-yel, bukan hanya ikon-ikon, tapi kebangkitan yang betul-betul masif dari bawah. Ternyata kebangkitan itu disusun dari masjid-masjid. Nah, disinilah mungkin kita ayat yang dibaca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Al-ayah. Nah, di sini mungkin kita melihat bagaimana ketika ayat itu filosofi yang bergerak dari masjid ke masjid sebagaimana yang digambarkan pada Isra Nabi kemudian dipraktekkan di sebuah negara melalui seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas, akidah yang jelas tentang Islam ini dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Subhanallah, dari masjid itulah kemudian lahir generasi-generasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Dari masjid-masjid itulah kemudian lahir solusi-solusi permasalahan kehidupan umat, termasuk masalah ekonomi. Kemudian dari masjid itulah lahir pemecahan-pemecahan masalah yang terkait dengan masalah lingkungan dan kesehatan. Bahkan dari masjid itulah kemudian lahir konsep-konsep yang jitu tentang bagaimana mengamankan negara. Ini. Dan di Turki itu menurut informasi yang saya terima, gerakannya sangat sederhana awalnya. Yang pertama adalah gerakan subuh berjamaah. Makanya saya dengan teman-teman di Kabupaten Sukabumi pernah Muharram yang lalu itu melaksanakan kongres umat Islam yang biasanya dilaksanakan di lapang. Begitu ya, ribuan umat Islam datang dan di siang hari. Kemudian saya mengusulkan agar kongresnya dilaksanakan di subuh hari. Di subuh hari dan tempatnya harus di masjid. Subhanallah Bapak Ibu, kemudian kita laksanakan Muharram yang lalu pada tanggal 1 Muharram kita laksanakan kongres subuh umat Islam Sukabumi. Masjid yang kapasitasnya hampir 3.000 itu penuh, alhamdulillah sampai ke jalan-jalan. Sesudah itu diadakan gerak jalan dari masjid menuju ke Badan Amil Zakat. Subhanallah, ternyata ini pengaruhnya luar biasa. Jalan bersama Pak Bupati, bersama begitu ya. Masyarakat itu semuanya. Jadi yang pertama adalah subuh berjamaah. Sebab menurut informasi yang sangat ditakuti oleh orang Yahudi itu dari umat Islam ini sebetulnya sederhana. Jadi pertama yang sangat ditakuti Yahudi adalah apabila umat Islam sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah tidak kalah meriahnya dengan sholat Jumatnya.
Begitu. Nah ini jadi, oleh karenanya alhamdulillah sekarang di mana-mana sekarang gerakan salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah. Dan di Turki ternyata filosofinya itu sangat jelas. Jadi filosofinya itu bahwa Pak Erdogan ini dengan seluruh timnya berpikir agar umat Islam bekerja lebih awal daripada kebanyakan umat di dunia ini. Ya kalau biasanya orang bekerja kan mulai jam berapa? Jam 8. Oleh Pak Erdogan umat Islam sudah disuruh bekerja mulai jam 4 subuh. Yaitu datang ke masjid. Setelah di masjid kemudian ada kuliah subuh, bincang-bincang sebentar. Kalau ada makanan ya makan bersama. Dan itu sekarang dipraktekkan seperti di Jogja, Masjid Jogokarian itu seperti itu. Nah kalau ini bisa dilaksanakan oleh umat Islam di mana-mana, insya Allah anak-anak muda yang tadinya tidak suka ke masjid akan datang ke masjid. Mobil-mobil yang datang ke masjid bukan mobil yang jelek-jelek, tapi yang hebat-hebat, yang mewah-mewah. Artinya datang ke masjid dengan bangga, dengan senang. Jadi pertama itu gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, yang sangat ditakuti oleh orang Yahudi itu adalah apabila umat Islam benar-benar melaksanakan rukun Islam yang ketiga, zakat itu. Zakat. Oleh karenanya di mana-mana sekarang ada badan amil zakat, lembaga amil zakat. Tapi mohon maaf, kalau melihat laporan dari Basnas itu bahwa potensi zakat umat Islam di Indonesia itu tidak kurang 600 triliun setahun. Itu baru zakat ya. Tapi Badan Amil Zakat Nasional sekarang untuk mengumpulkan 5 triliun saja susahnya bukan main. Ya sama seperti di Sukabumi. Yang saya alami potensi di Sukabumi itu, potensi zakat itu 1,3 triliun. Tapi pengalaman saya selama 10 tahun itu maksimal baru bisa mengumpulkan 14 miliar. Ya ditambah dengan spontanitas seperti misalnya melalui Aqsa Walking Group ini dulu kita waktu membangun rumah sakit di mana? Di Gaza. Ya alhamdulillah kita masih bisalah dari Sukabumi itu mengirim 600 juta waktu itu bertahap. Nah sekarang mestinya dengan adanya musibah dengan adanya apa yang dialami saudara-saudara kita di Rohingya yang lebih dekat, ini harusnya umat Islam semakin bangkit. Oleh karenanya memang penggalangan ini sangat diperlukan. Jadi zakat. Bahkan dulu ada yang memberikan anekdot begini, andaikan Usamah bin Laden dengan seluruh jaringan dan kekayaannya mampu menggerakkan zakat di Timur Tengah dan kemudian didukung oleh umat Islam di dunia, digerakkan secara masif, maka tidak akan susah untuk membiayai umat Islam dalam dakwah dan jihad dimanapun, sehingga dengan demikian Yahudi itu akan dengan mudah ditumpas. Sebab apa? Faktanya sekarang salah satu titik lemah kita adalah pada masalah ekonomi ini. Kita masih mengekor. Bapak sekarang mau kemana tidak akan terjebak riba. Mau pakai mobil, nanti ujung-ujungnya pasti keserempet riba itu. Bapak pergi ke pasar, bapak ibu pergi ke pasar, nanti ujung-ujungnya keserempet riba itu. Bahkan sekarang mau umroh, mau haji, sekarang sudah mulai ada umroh yang bayar dulu, yang berangkat dulu, baru kemudian dicicil, nyusul kemudian bereskannya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi gaya-gaya nyicil rumah, nyicil motor, sekarang juga sudah merembet kepada masalah ibadah. Dan ini memang target mereka. Sebab menurut informasi, katanya negara besar yang paling banyak hutangnya di dunia adalah Amerika.
Dan di Amerika itu tidak ada rumah yang tidak punya hutang. Jadi negara penghutang terbesar itu termasuk masyarakatnya itu Amerika. Dan itu sekarang ditransformasi, diintrodusir ke seluruh negara-negara, terutama negara Islam. Maka semuanya budaya kredit. Mohon maaf, kalau ibu-ibu ya, sampai kerudung aja sekarang dikredit. Bu, betul. Nah, ini dikredit. Bahkan di Malaysia itu sekarang beras mulai dikredit. Saya punya banyak keluarga di Malaysia itu, beras sekarang sudah mulai pakai kredit. Masya Allah. Nah, ini gaya-gaya Singapura sama. Nah, ini yang kedua yang ditakuti oleh orang Yahudi itu. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat ditakuti oleh bangsa Yahudi adalah apabila umat Islam dengan Al-Quran ini, Al-Quran yang senantiasa dibaca, dihafal oleh umat Islam, apabila umat Islam tidak berhenti mencintai Quran sekedar membaca dan menghafal. Makanya ada anekdot di sini. Jadi ada anekdot, saya kira ini mungkin penutup yang saya sampaikan. Ada anekdot, dua orang Yahudi duduk-duduk. Ini rupa-rupanya ini intelektual yang duduk, sebut saja si A dan si B ya. Jadi si A itu bilang begini, saya akan menulis buku yang menceritakan tentang sukses besar Yahudi secara internasional. Jadi kiat sukses bangsa Yahudi untuk menguasai dunia ini. Nah, itu mau nulis buku. Lalu yang B berkomentar, tanya begini, janganlah. Nanti kalau kamu nulis buku seperti itu, umat Islam di seluruh dunia akan baca. Dengan begitu umat Islam akan tahu bagaimana kiat-kiat sukses yang kita lakukan. Dan itu akan mereka gunakan untuk menghantam kita. Kata yang B, ya. Kata yang A, jangan khawatir katanya. Jangan khawatir katanya. Walaupun jika kita sudah mencetak buku ini sebanyak-banyaknya, percayalah umat Islam tidak akan membacanya. Umat Islam tidak akan membacanya. Lalu berkomentar lagi yang B. Kata yang B, kan sekarang nyatanya umat Islam sudah banyak yang maju. Bagaimana nanti kalau banyak umat Islam ternyata membacanya? Wah, celaka kita. Lalu dijawab lagi oleh yang A, jangan khawatir, percayalah, walaupun umat Islam ini membacanya, enggak usah khawatir, karena umat Islam itu tidak akan memikirkannya. Karena umat Islam itu tidak suka berpikir, katanya. Rupa-rupanya luar biasa ini ya. Apa itu? Lalu kata yang, nah sekarang bagaimana? Kalau ternyata pada kenyataannya umat Islam ada yang membacanya, memikirkannya, wah bisa celaka kita. Apa kata yang A? Itu pun Anda tidak perlu khawatir. Karena walaupun umat Islam ada yang memikirkannya, percayalah umat Islam tidak akan melaksanakannya, tidak akan mengerjakannya. Jadi rupa-rupanya mereka sangat memahami kondisi kita. Nah, kemana ujungnya? Sebab jika umat Islam punya tradisi membaca, memikirkan dan mengamalkan, maka saya yakin umat Islam dengan Al-Quran yang dimilikinya sudah lama akan menguasai dunia ini. Begitu kata mereka itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, memang nampaknya perlu kita merubah mindset kita sekarang ini terhadap Al-Quran. Jadi konsep kebersamaan kita dengan Al-Quran ini hendaklah tidak berhenti hanya sekedar sampai bisa membaca indah bacaannya,
Bahkan kata mereka itu, coba itu saksikan umat Islam. Bukankah sebagian besar umat Islam menjadikan Al-Quran itu paling sebagai pajangan, paling dibaca pada saat kematian, paling untuk diperlombakan. Begitu, paham mereka itu. Makanya mereka tidak pernah takut kalau umat Islam dari manapun ada yang juara dunia. Kemudian setiap negara dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Gak pernah takut mereka itu. Tapi jika umat Islam sampai kepada komitmen mengamalkan Al-Quran ini, maka tiba-tiba mereka itu akan bergetar. Dan itulah dulu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukannya, dengan prajuritnya, sehingga mampu membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya anekdot singkat itu, mudah-mudahan kita mendapatkan nasihat bahwa kita tidak boleh berhenti membaca, tidak boleh berhenti berpikir, tidak boleh berhenti untuk mengamalkan Al-Quran ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sekedar ya boleh dibilang sambutan, ungkapan rasa bahagia. Dan mengenai penggalangan dana ini, saya juga ikut mengajak, menghimbau, barangkali melalui Bapak Wali Kota, mungkin ini bisa digerakkan di kota melalui Badan Amil Zakat, ya, supaya kalau dulu kita bantu ke Gaza, sekarang kita bantu pembangunan rumah sakit di Rohingya. Ini kebetulan juga sudah ada dutanya yang sudah datang ke sana kemarin. Saya sudah berbincang-bincang tadi, tapi mungkin saya secara pribadi tidak seleluasa dulu. Kalau dulu mungkin bisa cepat, kalau sekarang agak lambat, ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak banyak, kita akan terus melakukan upaya ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehormatan ini, dan mohon maaf mungkin sesudah ini saya sama guru saya Pak Yasyallah, mungkin saya tidak bisa menemani sampai selesainya acara ini karena masih kebetulan banyak agenda untuk hari ini. Makasih, saya akhiri. Wallahi tawakkalna wa ilahil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada Kiai Haji Mustafa Kamal MM. Beliau merupakan penasehat dari Aqsa Working Group Kota Sukabumi. Ya, beliau dulu dengan girohnya untuk membela kaum muslimin, baik itu di Palestina dan negeri-negeri lainnya, bekerja sama dengan AWG ketika beliau masih aktif di Basnas Kabupaten Sukabumi, ya. Baik, selanjutnya sebelum tausiah dan amar ma'ruf nahi munkar akan disampaikan juga informasi terkini yang terjadi di negeri-negeri muslim, khususnya di Gaza, Palestina, dan mungkin yang terbaru yang terpanas saat ini juga di Rakhine State, ya, Rohingya. Dan lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama penjelasan informasi terkini dari Akhina Nur Iwan Abadi. Dipersilakan.